Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala habibinal mustafa wa rasulil mujtaba wa khairil anami wal wara Muhammad ibni Abdillah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khosotan kepada para guru, para alim, para ulama sesepuh, pini sepuh di negara Senduro ini. Insyaallah. Wabil khusus Ahlul Bait, yaitu wali santri kami Abu Nova Haidar, atau dikenal di sini dengan Bapak Rafiq. Semoga Allah muliakan beliau beserta anak keturunan dan seluruh keluarganya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpun oleh Allah dalam kebaikan, yang mana kebaikan-kebaikan semacam ini tidak banyak di antara saudara kita yang merasakan betapa nikmatnya melangkahkan kaki di majelis-majelis ilmu semacam ini. Maka untuk memotivasi barangkali rintikan hujan yang kita hadapi ketika sebelum datang di tempat yang berkah insya Allah ini, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW untuk menambah motivasi kita dalam majelis-majelis ilmu di kemudian hari. Baginda Rasulullah pernah menyampaikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum, makanya saya bilang negara Senduro ini ya, artinya kaum Senduro ini ya, berkumpul di suatu tempat. Ada yang mengatakan fi buyutillah ini khususon di masjid, tetapi kalau kita ambil umum lafaz atau umumnya generalnya dalam lafaz hadis ini bisa di mana saja. Karena baginda Rasulullah menyatakan kullu ardin masjidun, setiap tanah Allah itu masjid, kecuali hammam ya, kecuali kamar mandi dan tempat-tempat yang kotor yang lain. Apa yang mereka kerjakan kaum-kaum ini? Yatsluna kitaballah, mereka saling melantunkan ayat suci Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan kaum ini selain melantunkan ayat suci Al-Quran, yatadaros itu artinya saling belajar. Kalau kita ambil ilmu sorof, yatadaros ini ala wazni mufa'alatun. Nah, saya lihat ini mak-mak di sini sudah belajar nahwu sorof, Pak nggih, insyaallah. Yatadaros ini ala wazni mufa'al. Mufa'ala itu artinya yufidul ishtirak. Ishtirak itu artinya saling. Artinya di sini kita saling belajar, saling mengambil manfaat ilmu. Artinya bukan berarti saya duduknya yang di sini,
soalnya paling gede jadi pas ya. Jadi kalau apa ditempatkan di sini bukan berarti saya ini paling berilmu, tidak, tapi yang paling besar barangkali ya di antara jenengan sedoyo. Makanya ditempatkan di tempat ini kemudian pas longgone enak ya. Ya, artinya bukan berarti di sini saya ini yang paling tahu kemudian jenengan yang tidak tahu, tidak. Bisa jadi apa dari majelis ini saya mengambil manfaat dari jenengan. Maka disebut oleh Rasulullah yatadarasunahu bainahum. Ya. Saling melantunkan ayat suci Al-Qur'an kemudian saling mengambil manfaat ilmu, belajar. Maka Allah janjikan 4 hal. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah turunkan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, lafaz tenang itu ada 2 macam. Ada namanya tumakninah, ada namanya as-sakinah. Maka di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung soal rumah tangga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sakinah, apa beda ketenangan, apa beda arti tumakninah sama sakinah itu? Kalau seandainya tumakninah itu adalah ketenangan yang Allah berikan dari sebuah ibadah, dari sebuah zikir-zikir yang kita lantunkan dan ucapkan dan kita resapi, maka Allah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah, maka Allah berikan ketenangan. Tetapi kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lafaz sakinah pada rumah tangga? Artinya memang iya rumah tangga itu ibadah, tetapi makna sakinah yang lebih spesifik adalah ketenangan yang Allah berikan pasca konflik-konflik dan permasalahan yang kita hadapi. Maka tidak mungkin dalam rumah tangga itu tidak punya masalah, mustahil. Ya, sesoleh-solehnya orang soleh, seustad-ustadnya ustad, kalau dalam berumah tangga tidak punya masalah, mustahil. Maka Allah berikan sakinah, termasuk dalam tempat seperti ini. Bukan berarti yang duduk di sini itu tidak duwe kerjaan, Pak. Orang yang paling nganggur. Jenengan iki kok kajian-kajian tok deloken niku, delok apa? Penggawean tidak tahu bener. Biasa tangga-tangga ngomong ngono, Pak nggih. Kalau seandainya orang rajin kajian, rajin menuntut ilmu itu biasanya karo tangga-tangga dirasani. Deloken penggawean tidak tahu bener. Bukan berarti kita tidak punya masalah, banyak. Kalau kita mau urai satu persatu permasalahan hidup kita itu tidak selesai-selesai. Tapi barangkali dengan kita hadir di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sakinah. Kemudian yang kedua, janji Allah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Maka Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya. Kalau bicara soal kasih sayangnya itu luar biasa. Allah berikan kasih sayangnya kepada kita itu tidak terhingga. Dari kita bisa bernafas, dari kita bisa melangkahkan kaki tanpa sedikit pun kita menggunakan alat bantu apapun, maka itu luar biasa. Maka ketika Allah hadirkan kita di tempat ini, Allah mudahkan, Allah naungi kita dengan rahmatnya, yang ini kita bisa saling bertautan kasih sayang kita. Artinya saya tidak kenal jenengan barangkali, tapi dengan majelis ilmu ini Allah limpahkan, Allah curahkan, Allah limpah ruahkan kasih sayang kepada kita semua, sehingga kita saling berkasih sayang satu sama lain. Maka ketika kita saling bisa berkasih sayang, bukan hanya di sini saja, Pak. Artinya kasih sayang ini insya Allah akan kekal sampai surga nanti. Apa buktinya? Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bisa saling memberi syafaat. Artinya apa? Barangkali jenengan belum melihat saya di surga nanti. Ya. Kemudian jenengan sudah dipampangkan oleh Allah dengan kenikmatan surga. Kemudian jenengan melihat saya masih ndelengsep di balik pintu neraka. Jenengan bisa berhujjah kepada Allah, ya Allah, ini dulu saudara saya. Dulu saya kajian bareng bersama dengan dia. Dulu dia saling, hujan-hujan saya bareng pergi sama dia kajian, ya Allah. Maka saya bermohon kepadamu agar engkau izinkan si fulan ini bisa masuk surga bersama saya. Itu rahmat, Pak.
Maka dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah persilahkan. Selama dia tidak bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan izinkan. Dan yang ketiga, wa haffatzhumul malaikah. Ya, tempat ini akan dinaungi oleh para malaikat, malaikatur rahmah yang dimaksud di sini. Maka Rasulullah pernah bersabda, innal malaika la tadkhuluna fil buyuti fihi as-surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah yang ada gambar dan patung-patung sejenisnya. Yang dimaksud malaikatnya adalah malaikat rahmat. Artinya malaikat rahmat itu ketika Allah tugaskan untuk datang di tempat majelis-majelis ilmu semacam ini fungsinya apa? Kurang lebih ada dua. Maka fungsi malaikat ketika kita datang di majelis ilmu semacam ini, fungsinya ada dua. Pertama, malaikat-malaikat itu mengaminkan doa kita. Kemudian yang kedua, malaikat tersebut memohon ampunkan segala dosa kita. Maka bayangkan Pak, kalau seandainya segala doa baik kita itu diaminkan malaikat. Karena kalau kita mengaminkan doa kita sendiri, belum tentu Allah mengijabah. Belum tentu Allah berikan apa yang kita minta, karena kita banyak dosa, karena maksiat kita sungguh sangat luar biasa. Tapi dengan wasilah perantara kita di majelis ilmu ini, kemudian kita duduk di majelis ilmu ini, kita berdoa kepada Allah. Kemudian malaikat yang aminkan, ya Allah, si fulan ini berdoa sedemikian agar dimudahkan rezekinya. Maka malaikat aminkan, insya Allah langsung tembus langsung tembus ke langit, insya Allah. Ya. Kemudian yang keempat, janji Rasulullah dalam hadis ini, dan ini yang lebih luar biasa lagi, yaitu apa? Wa dzakarahumu wa hu fiman indah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut yang hadir di majelis ilmu ini di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Bayangkan, kita disebut-sebut pejabat saja kadang senangnya minta ampun. Oh, bapak iki menjadi warga terbaik senegara Senduro, sekecamatan Senduro, kita senangnya luar biasa. Si fulan ini mendapatkan prestasi karena anaknya bla bla bla, disebutkan di hadapan manusia yang banyak dosanya ini, Pak. Kita bangga. Apalagi Allah sebutkan, yang menyebutkan Allah disebutkan di hadapan makhluknya yang la ya'sunallaha ma amarum, yang tidak pernah bermaksiat, yaitu malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang selalu diperintahkan Allah. Ini sungguh kebanggaan luar biasa. Maka saya berpesan pada diri saya sendiri dan jenengan sedaya untuk terus semangat hadir di majelis ilmu ini. Saya kalau seandainya saya boleh cerita, ketika saya dulu kuliah di Sudan itu, Pak, saya harus jalan kira-kira itu 30 menit untuk mendatangi masyayikh saya yang kita datangi itu setiap hari ba'da subuh. Jadi kita ada simaan hadis itu, ya. Jadi setiap hari setengah jam jalan dari asrama ke masjid yang syekh itu mengadakan majelis, itu di pagi hari. Kemudian di sore harinya, ya, setelah kuliah, kita pun juga sama, ya, dari asrama ke itu jalan kaki. Kenapa kok jalan kaki? Ya, mboten gak ada yotro, Pak. Ketika itu, ya, jadi luar biasa. Kita di sini kurang apa? Mau pergi ke majelis ilmu tinggal nyetater, tinggal ngegas. Kalau rumahnya deket tinggal melangkah, tidak sampai setengah jam. Maka ini luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi kita, ya, di majelis-majelis ilmu apapun, selama itu baik, ya, insya Allah itu akan ada keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diundang di sini, materinya agak berat. Ya, agak berat. Kenapa kok saya bilang agak berat? Karena pun saya belum terbukti untuk menghasilkan apa yang menjadi materi ini. Tapi marilah kita sama-sama belajar. Semoga dengan saya menyampaikan ini adalah merupakan motivasi untuk saya sendiri dan barangkali untuk jamaah sekalian. Semoga Allah berikan kemudahan kita dalam mendidik anak keturunan kita agar menjadi generasi-generasi yang
soleh, yang robbani, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Materi saya di sini adalah mencetak generasi terbaik. Ya, mencetak generasi terbaik. Kalau kita bilang mencetak iki ya seakan-akan gawe kue dicetak dadi opo. Nah, ini kan mencetak seperti itu, Pak. Artinya ketika kita mencetak generasi, yang namanya generasi itu adalah anak keturunan kita. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya mengingatkan diri saya sendiri dan jenengan sedoyo terkait bahwasanya kelak di hari kiamat nanti kita semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terkait anak keturunan kita. Maka baginda Rasulullah pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian, kata Rasulullah, adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa kullu walidin mas'ulun an baitihi. Dan setiap orang tua ini akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi kepemimpinannya di rumah. Kalau jenengan suami, istri, dan anak-anak jenengan ini akan menjadi sesuatu yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya sekedar mencarikan makan, mencarikan nafkah, yang itu sudah Allah jamin ketika ditiupan ruh pertama, Allah meniupkan ruh kepada perut daripada istri-istri kita, maka ini sungguh sangat mudah, Pak. Karena kenapa? Kalau kita bilang ayam itu kalau disuruh untuk mencarikan pakan anaknya itu ya bisa. Burung mencarikan pakan buat anaknya itu bisa. Jadi kalau hari ini ada orang tua merasa dirinya adalah orang tua yang bertanggung jawab hanya sekedar masalah nafkah, kita pun juga bisa melihat burung, ayam, dan lain sebagainya itu juga melaksanakan tugasnya untuk mencari nafkah kepada anak dan pasangannya. Tapi lebih jauh daripada itu, kita introspeksi diri. Sudahkah kita mendidik anak keturunan kita sehingga anak keturunan kita ini kelak ketika kita sudah meninggalkan mereka, dia bisa bertanggung jawab untuk beribadah di hadapan Allah, di hadapan Rabb-Nya. Apakah ketika kita tinggal mereka masih bisa mengerjakan sholat, atau malah ketika kita meninggal malah mereka sudah tidak sholat lagi? Ketika kita tinggalkan, apakah mereka masih menuhankan Allah sebagai satu-satunya zat yang patut disembah, atau malah berbelok kepada akidah yang lainnya? Kita tidak tahu. Kalau kita tidak betul-betul menjaga dan mendidik anak-anak kita, pastilah nanti di hari kiamat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari majelis yang insya Allah berkah ini, kita sama-sama bermuhasabah. Ternyata tanggung jawab kepada anak kita itu tidak semudah yang kita bayangkan. Yang penting anakku iso mangan, duwe kelambi, mari ngono iso sekolah. Karena dititipkan di sekolah itu aja tidak cukup, Pak. Sekolah kalau seandainya ngajarkan macam-macam, jenengan juga mboten semerep apa yang mereka pelajari. Artinya ketika mereka tidak bertanggung jawab kepada sholatnya, ya sekolah juga akan angkat tangan. Ya, maka di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku. Nabi aja yang beliau dijamin masuk surga berdoa demikian. Maka kita yang tidak tahu bagaimana surga neraka kita, kok merasa tenang-tenang saja ketika anak kita nanti kita tinggalkan, mereka mampu untuk bertanggung jawab kepada Rabb-Nya. Ini yang menjadi kegelisahan kita, seharusnya seperti itu. Ya. Maka semoga ya dalam
majelis ini kita bisa sama-sama berjuang untuk terus mengingatkan anak kita dan mendidik anak kita untuk menjadi generasi terbaik. Maka berbicara tentang generasi terbaik, ya, generasi terbaik itu Rasulullah pernah menyinggung, Pak. Ya. Generasi terbaik itu Rasulullah pernah menyinggung dalam sebuah hadis. Ya, beliau bersabda, khairul qarni kata Rasulullah. Sebaik-baik zaman atau sebaik-baik generasi, sebaik-baik masa kata Rasulullah itu adalah qarni, zamanku. Dan ini merupakan legalitas yang Rasulullah sebutkan dalam lisan beliau yang mulia. Sebaik-baik zaman itu, sebaik-baik generasi itu generasiku kata Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian yang datang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian yang datang setelahnya. Jadi 3 zaman, 3 generasi yang Rasul sebutkan, yaitu merupakan generasi terbaik umat ini. Yang artinya apa? Artinya datang setelahnya itu tidak akan lebih baik daripada beliau-beliau itu, mustahil. Kalaupun ada, tidak akan bisa menyamai generasi itu. Kalau kita ibaratkan gunung itu, Pak, nggih. Jadi kalau semakin kita di bawah kaki gunung itu, semakin tidak nampak dia itu seperti apa. Begitupun generasi. Artinya kita ibaratkan gunung itu, Rasul itu di atas. Yaitu yang sebagai sumber syariat dan keteladanan itu di atas. Kemudian semakin ke bawah itu semakin samar-samar. Ya. Maka generasi-generasi yang dekat dengan Rasulullah itu adalah generasi terbaik. Dan ini merupakan diikrarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kita bisa melihat ya beberapa contoh bentuk generasi yang itu Rasulullah yang langsung mendidiknya. Jadi bagaimana pendidikan Rasulullah terhadap generasi-generasi tersebut, sehingga kenapa sih kok Rasulullah itu menyebutkan mereka sebagai generasi terbaik. Saya ambilkan sebuah contoh dari seorang sahabat. Artinya generasi terbaik 3 itu adalah sahabat, oke, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, jadi generasi sahabat, tabi'in sama tabi'ut tabi'in. Generasi sahabat ini terakhir meninggal tahun 109 Hijriah. Rasul wafat tahun 11 Hijriah, Pak. Artinya 1 Hijriah itu adalah ketika awal kali Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian 11 Hijriah Rasulullah wafat. Kemudian disebutkan dalam sejarah, dalam tarikh Islam itu bahwasanya akhir daripada kehidupan sahabat itu di tahun 109. Artinya kita bisa rank bahwasanya setiap generasi itu kira-kira 100 tahun. Dan usia manusia itu ya paling maksimal 100 tahun, karena Rasulullah pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia daripada umatku itu antara 60 sampai 70. Kalau seandainya di atas 70 itu bonus. Ada yang di atas 70 saya Pak mriki, Pak. Mboten enten nggih tasekan nggih. Tasik di bawah 70, 60 enten. Dereng nggih. Yang sweet 70 ada ndak ini? Dereng nggih insyaallah nggih. Berarti masih insyaallah. Artinya kalau seandainya sudah di atas 70 itu berarti bonus. Ya, baginda Rasulullah usia 63 tahun. Jadi kira-kira 100 tahun generasi. Jadi 300 tahun setelah Rasulullah wafat ini adalah generasi terbaik. Maka kita ambil contoh. Ya, bagaimana, kenapa sih kok Rasulullah itu mengatakan mereka itu generasi terbaik? Kenapa? Ya, maka ini bisa barangkali dengan contoh ini kita bisa punya bayangan. Oh iya bener. Kok Rasulullah itu nyebutno bahwasanya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu merupakan generasi terbaik umat ini. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang ulamanya sahabat. Saya sebutkan yang paling luar biasa dulu, Pak. Yaitu ulamanya sahabat. Ya, saya tidak sebutkan khalifah, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karena sudah diketahui banyak orang. Saya sebutkan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang tergolong ulamanya sahabat. Artinya kalau seandainya disebutkan, jadi Imam Nasai ini pernah menyebutkan kalau seandainya sahabat itu, jadi sahabat itu kalau dikumpulkan itu sekitar ada 120.000 orang.
120.000 orang. Artinya sahabat itu adalah seseorang yang melihat Rasulullah langsung dan kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Itu adalah definisi sahabat. Jadi ada yang sahabat yang membersamai lama Rasulullah, ada yang hanya sekedar ketemu kemudian dia meninggal dalam keadaan Muslim, itu dikatakan sahabat. Ada sekitar 120.000 sahabat atau 110.000 sekian. Kemudian Imam Nasai menyebutkan yang dikategorikan sebagai ulamanya sahabat itu hanya sekitar 20, Pak. Ini Imam Nasai menyebutkan dalam kitabnya hanya 20 sahabat yang dikategorikan sebagai ulamanya sahabat. Artinya sahabat itu mulia sudah. Sahabat itu sudah luar biasa mulia. Ya, kenapa? Karena Allah memberikan sebuah legalitas, yaitu berbunyi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini sesuatu yang sahabat itu sudah luar biasa. Maka 20 orang ini salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah ulamanya sahabat, beliau ahli tafsir. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah rujukan daripada sahabat-sahabat yang lainnya yang ketika menemukan permasalahan mereka bertanya pada beliau, salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Maka suatu ketika Rasulullah sudah wafat, dan ini kalau seandainya kita pengen tahu bagaimana Rasulullah mencetak Abdullah bin Mas'ud sebagai sahabat yang menjadi generasi terbaik itu seperti apa, pernah suatu ketika Rasulullah sudah wafat, Umar bin Khattab ketika naik menjadi seorang khalifah, Umar bin Khattab memberikan amanah kepada Abdullah bin Mas'ud untuk berekspansi, karena ketika zaman Umar bin Khattab ini mulai ekspansi, Pak, untuk ditaruh di kota Kufah. Kufah itu sekitar Irak, Iran dan lain sebagainya. Maka sahabat yang mulia Umar bin Khattab mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, jangan sekali-kali kamu kembali sebelum engkau menjadikan Kufah ini ya seperti halnya Rasulullah dulu mendidik kita. Ya. Jangan sekali-kali engkau pulang ke Madinah sebelum engkau menjadikan kota Kufah. Kota Kufah itu dulu adalah penyembah api, Pak. Negara Persia. Ya, orang-orang agamanya Majusi, nyembah api. Umar pesen ojo balik ning Madinah sampai kowe iki iso ngislamke orang-orang Kufah seperti halnya dulu Rasulullah mendidik kita. Ini pesannya Umar bin Khattab, cukup itu saja. Beliau berangkat ke Kufah. Ya, beliau berangkat ke Kufah, ya jangan kira ada mobil dinas, ada uang dinas dan lain sebagainya. Jangan bayangkan ada itu, Pak. Ya, kalau kita kan ayo pergi di sana dinas. Nah, nih uang jajannya, iki gawe ninggali bojo, iki kendaraan nih budal. Sekarang gitu, Pak. Lek zaman riyen mboten enten. Wis budal-budal. Karo apa wis apa jere. Ya. Singkat cerita berangkat ke Kufah. Kemudian beliau mendidik orang-orang Kufah. Kemudian ketika Umar bin Khattab sedo wafat meninggal, ya, beliau kembali ke Madinah ketika itu. Dan ditemukan ketika itu pemerintahnya Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud ini kembali ke Madinah dan ketemu para sahabat. Loh, Abdullah, kamu kok kesini? Kalau bahasa Lumajangnya kayak gitu. Kamu kok kesini? Bukankah Umar bin Khattab pernah mengamanahkan kepada kamu, jangan kembali sebelum engkau mengislamkan orang-orang Kufah itu sampai bisa seperti Rasulullah itu mendidik kita di Madinah. Kemudian yang dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud adalah, saya telah menjalankan amanah daripada Umar bin Khattab. Saya mendidik orang-orang Kufah itu seperti halnya Rasulullah mendidik saya dulu ketika di Madinah. Artinya betul-betul Abdullah bin Mas'ud ini memberikan dedikasinya bagaimana mengkondisikan orang-orang Kufah itu menjadi orang yang beriman kepada Allah, kemudian betul-betul dia itu mampu mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang mukmin dan muslim ketika itu. Dan terbukti ketika pemerintahnya Ali bin Abi Thalib, ibu kota pindah ke Kufah, dan Kufah itu menjadi pusat peradaban Islam di ketika itu sampai zaman Abbasiyah dan Umayyah dan Abbasiyah. Jadi orang-orang Eropa itu sampai menuju Kufah, Irak, Iran ketika itu untuk mengambil ilmu. Maka ketika ada perang Tatar, pasukan Tatar masuk itu, perpustakaan itu dibakar
dan buku-buku itu dilempar ke lautan sampai lautan itu menjadi apa? Berwarna hitam. Saking banyaknya buku yang dilempar ke lautan. Jadi itu adalah merupakan apa? Salah satunya peran daripada Abdullah bin Mas'ud. Artinya apa di sini? Artinya pendidikan Rasul itu berhasil menjadikan generasinya itu mampu mendakwahkan agama kepada generasi setelahnya. Itu patokan berhasil. Jadi makanya saya bilang tadi, saya belum membuktikan karena anak keturunan saya belum mampu untuk supaya mampu menjadikan apa? Berdakwah dan menjadikan di sekitarnya itu adalah menjadi apa yang seperti menjadi amanah Rasulullah. Ini Abdullah bin Mas'ud, Pak. Seorang sahabat mulia, beliau adalah seorang ulama. Agak turun sedikit, Pak, ketika zamannya Umar bin Khattab juga. Pernah mendengar kisah seorang ibu yang merebus batu karena kelaparan? Pernah nggih? Suatu ketika Umar bin Khattab keliling, Pak. Tapi bukan pencitraan, ya, keliling untuk mengecek umatnya. Kemudian ada seorang ibu itu merebus, ya, mendengar anaknya nangis. Kemudian sambil menangis anaknya itu, ibu tersebut itu mencela Umar bin Khattab. Sungguh nanti di hari kiamat saya akan meminta Umar bin Khattab untuk bertanggung jawab dengan masalahnya karena tidak memberikan saya makan, ya. Dan ibu itu menghibur anaknya seakan-akan ibu memasak sesuatu padahal masak batu, Pak. Dan ketika itu Umar bin Khattab mendengar langsung bagaimana ibu tersebut maitu, bahasanya seperti itu. Kemudian dengan kemiskinan yang seperti itu, Pak, ya, saya yakin di zaman kita tuh tidak ada miskin sampai ngerebus batu. Orang kalau seandainya tidak punya uang itu, yo ono apa jenenge tanggone duwe apa nganu pohong itu njaluk iso barangkali. Tidak mungkin ada orang miskin itu sampai ngerebus batu. Dengan keadaan yang sangat miskin tersebut, ya, mereka tidak keluar dari keimanan mereka. Mereka betul-betul tetap betul-betul luar biasa menjaga keimanan yang luar biasa. Jadi tidak terpengaruh dengan semiskin apapun, tetapi selama dia itu beriman kepada Allah, ini menjadi pokok yang menjadikan mereka itu akan nanti kembali ke surga. Kemudian saya berikan satu kisah lagi, ketika pemerintahnya Umar bin Khattab juga, ketika ada seorang anak kecil, tadi dari ibu-ibu, Pak, sekarang dari kalangan anak kecil, seorang penggembala kambing. Ketika itu Umar bin Khattab ingin beli kambingnya. Kambing yang digembala itu ada ribuan. Dikatakan pada anak kecil tersebut, wahai anak kecil, saya ingin beli satu kambing darimu. Ya, tapi saya sampaikan nanti kalau seandainya majikanmu nanya, ya, bilang kalau kambingmu tadi itu dimakan serigala, tidak akan tahu majikan kamu. Kemudian apa jawaban dari anak tersebut? Dia mengatakan, tidak, demi Allah, kalau seandainya majikan saya tidak tahu, pasti Umar bin Khattab tahu tentang masalah ini. Duh, Umar bin Khattab tahu. Memang kamu kenal Umar bin Khattab? Meskipun saya tidak kenal Umar bin Khattab, ya, tetapi Tuhannya Umar bin Khattab akan tahu masalah ini. Kalau seandainya saya itu menipu majikan saya dan berbohong tentang masalah jual beli kambing yang sedang terjadi, padahal yang beli itu adalah Umar bin Khattab sendiri. Artinya kita bisa melihat kualitas daripada generasi terbaik tersebut, yaitu mereka betul-betul keimannya luar biasa, sehingga anak kecil pun dia tidak berani berdusta. Dia betul-betul kalau seandainya Umar bin Khattab tidak tahu, pasti Tuhannya Umar bin Khattab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan tahu. Artinya ini sekelumit kisah, Pak, bagaimana generasi terbaik itu betul-betul seorang yang luar biasa, sehingga mereka disebut oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik. Ya, maka kalau seandainya kita sudah punya bayangan nih, kenapa kok Rasulullah itu menyebut mereka generasi terbaik, kita punya motivasi untuk meneladani mereka. Kita punya motivasi untuk menjadikan anak kita itu seperti mereka, generasi terbaik yang Allah Rasulnya betul-betul jadikan mereka dalam Al-Quran itu sebagai generasi terbaik, percontohan dari umat kita. Maka bagaimana? Ya, ini poinnya, ya, poinnya daripada
daripada majelis ini, bagaimana sih supaya kita itu bisa menjadikan anak keturunan kita itu generasi terbaik seperti halnya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang itu oleh Rasulullah disebut sebagai khairul qarni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi. Maka kalau saya boleh mengutip di dalam Al-Quran itu, di surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Maka Allah Subhanahu wa taala ba'atsa fil ummiyina, Allah itu mengutus, ya, fil ummiyina, dalam kaum yang tidak bisa baca tulis, Pak. Al-ummi itu artinya bukan berarti mereka nggak bisa baca tulis karena mereka bodoh, tidak. Kalau kita punya bayangan, kenapa kok Rasulullah itu adalah merupakan nabi yang al-ummi, gelarnya ummi itu artinya tidak bisa baca tulis. Terus kemudian diutus kepada umat yang mana diutus kepada sebuah kaum yang ummi juga. Artinya ummi itu kalau kita berpikiran zaman sekarang mereka nggak bisa baca tulis karena mereka bodoh, itu salah, Pak. Karena kenapa? Karena pada zaman dahulu, ya, orang-orang di Jazirah Arab, termasuk khususnya di Quraisy itu, di suku Quraisy itu, mereka kalau bisa baca tulis itu malah aib. Kenapa kok malah aib? Karena orang yang bisa baca tulis itu berarti hafalannya lemah. Mereka nggak punya kekuatan hafalan seperti halnya orang-orang pada umumnya. Karena orang-orang pada umumnya itu ketika menghafal ribuan syair Arab itu di luar kepala mereka, tanpa harus ketika mereka menyebutkan sesuatu kebaikan disebutkan dengan syair dan itu dihafal. Maka di kebiasaan orang-orang Arab ketika itu syair terbaik, ya, makanya ada ada award-nya. Kalau seandainya zaman sekarang itu ada award gitu, ya. Nah, kalau zaman dulu itu juga ada. Makanya kalau sekarang ngikutin award itu berarti balik ke zaman Rasulullah, ke zaman jahiliyah dulu. Jadi syair terbaik, ya, yang itu menjadi syair terbaik pada bulan itu ditempel di Ka'bah, bangunan Ka'bah. Ini syairnya Zuhail bin Ka'ab. Ini adalah merupakan syair terbaik pada bulan ini, ditempel di pintu Ka'bah. Ya. Jadi orang semakin dia itu semakin bisa baca tulis, semakin enggak pinter. Oh, gitu saya. Nah, jadi itu, Pak. Jadi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengutus orang Rasul itu pada al-ummi, seorang yang tidak bisa baca tulis? Karena orang Arab ketika itu hafalnya kuat. Makanya kenapa kok Allah memberikan mukjizat Al-Qur'an kepada mereka itu dan kepada kita itu, kenapa? Karena mukjizat itu lebih condong kepada mukjizat itu artinya menentang. Karena ketika itu orang-orang itu suka syair. Maka kenapa kok mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam itu kok bisa tongkat bisa jadi ular? Kenapa? Karena ketika zaman Fir'aun itu mereka ahli sihir. Jadi ketika diberikan tongkat itu nggak ada yang bisa menanding, karena itu bukan sihir, itu dari Allah, itu mukjizat. Sama, kenapa kok Al-Quran? Karena orang-orang ketika itu pada umumnya mereka itu hafal syair. Sampai mereka itu membuat syair tandingan untuk menyamai Al-Quran, judulnya Al-Fil jismuhu kabir dhailuhu tawil wa udhunu kabir. Nah, itu mereka membuat syair. Al-Fil itu artinya apa? Al-Fil itu artinya gajah badannya besar, kemudian buntutnya panjang, telinganya besar, matanya kecil. Itu mereka menyamakan huruf akhirnya sepertinya di Al-Quran. Tapi tidak bisa, Pak, tidak ada maknanya. Meskipun di akhir katanya itu sama-sama ya sama ro, ya, al-fil jismuhu kabir dhailuhu tawil, meskipun sama tapi tidak ada maknanya. Nah, jadi kenapa kok mereka diutus kepada al-um, ya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah yang mengutus Rasulullah di umat yang ummi ini, ya. Minhum yatslu alaihim ayati. Dan di antara mereka itu, ya, mereka melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Saya bacakan terjemahnya dulu.
wa yuzakkihim, yang mana fungsi dari membacakan tilawah tadi itu mampu untuk tazkiyatun nafas, mensucikan hatinya. Nah, ini mensucikan. Jadi pertama artinya ditilawahkan, dibacakan. Jadi Rasulullah itu membacakan Al-Quran kepada mereka yang fungsinya tadi itu mampu untuk mensucikan hati. Wa yuzakkihim, kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian baru Rasulullah itu apa? Mengajarkan kepada mereka itu apa? Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu dikatakan adalah hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang mana sebelum itu mereka di dalam kesesatan yang nyata. Artinya orang-orang kafir Quraisy ketika itu bukan berarti mereka orang bodoh, Pak. Orang-orang kafir Quraisy itu orang pinter. Ya, mereka itu sudah menguasai ketika itu jalur perdagangan itu sampai Syam. Bayangkan dari Mekah ke Syam itu jauh. Dan mereka tahu musim-musim yang harus dilalui untuk berdagang itu, tahu. Mereka orang pintar. Tapi kenapa kok Allah sebutkan mereka wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin? Mereka sebelum itu adalah merupakan orang yang sesatnya itu sesatnya dalam betul-betul sesat ketika itu. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya pendidikan kita, ya, kalau seandainya kita mampu menjadikan anak kita profesor, mampu menjadikan anak kita doktor, mampu menjadikan anak kita sarjana sekalipun, tetapi masih tidak menuhankan Allah, masih mensekutukan Allah, masih dia pakai jimat-jimat dan lain sebagainya, berarti pendidikan kita gagal. Ini yang menyebutkan Allah langsung. Artinya konsepnya adalah apa? Di akhir ayat tadi itu Allah menyebutkan konsepnya adalah apa? Agar mereka keluar daripada kesesatan yang nyata. Jadi inti dari pendidikan yang Rasulullah ajarkan, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu apa? Agar anak-anak kita itu mampu keluar dari kesesatan yang nyata. Itu intinya yang nanti akan kita bahas panjang lebar di ayat ini. Kalau seandainya zaman sekarang, ya, ada sarjana atau ada anak kita atau siapapun itu, dia mengaku orang berpendidikan, masih bermasalah dalam pola pikir, akidahnya, keyakinannya kepada Allah, maka ini menjadi suatu kegagalan yang luar biasa, belum berhasil. Maka kita ini belum bersepakat pendidikan yang terbaik itu seperti apa. Karena kenapa? Pemerintah kita itu bergonta-ganti, ada KTSP, kurikulum 13 dan lain sebagainya. Itu karena tidak ada konsep yang luar biasa yang betul-betul disepakati. Jadi keberhasilan pendidikan itu seperti apa? Kalau Islam sudah jelas. Ya. Pendidikan Islam itu kalau seandainya anak kita mampu keluar dari kesesatan yang nyata, itu sudah berhasil. Ya, jadi kalau seandainya kita bulat sana, ikut sana dan sebagainya, tapi ya diakui gelar doktornya, diakui gelar profesornya, tapi masih nyimpen jimat, nyimpen apa tulisan-tulisan, ini kok untuk apa? Untuk magnet sebagai rezeki di rumahnya. Ini gimana? Ya, artinya pendidikan yang bertahun-tahun, bahkan dia mendapatkan gelar yang seabrek, itu berarti apa? Belum berhasil. Maka kita bisa melihat di sini, ya. Maka dalam ayat ini, ya, kita bahas satu-satu, Pak. Jadi konsepnya adalah bagaimana anak-anak kita itu, ya, ketika nanti sudah dewasa dan meninggal, itu betul-betul menuhankan Allah dengan sebaik-baiknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun. Itu ada yang mengatakan beribadah, menyembah, ada yang mengatakan liwahidun, untuk mentauhidkan, untuk mengesahkan Allah. Dan mengesahkan ini nanti babnya lebih perinci lagi. Mengesahkan Allah dari segi ketuhanannya, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, berharap selain Allah, menuhankan Allah bagaimana tentang penciptaan dan pemeliharaannya. Kita tidak boleh merasakan Gunung Semeru meledos, barangkali juru kuncinya wis mati gara-gara ndak nandur sapi, nggak nandur
kepala kerbau. Artinya ini juga bab ketuhanan. Dan kita menuhankan Allah dari apa? Nama-nama dan sifat-sifat yang terpuji yang Allah sebutkan dan Allah ikrarkan dalam Al-Qur'an. Dan kita menuhankan Allah dengan apa yang beliau ikrarkan. Maka di ayat pertama tadi itu ya, di poin pertama adalah yatslu alaihim, membacakan ya. Jadi kalau saya tuliskan dalam Al-Jumu'ah ayat 2 tadi itu, pertama, poin pertama adalah bagaimana Rasulullah itu membacakan dan melantunkan ayat Al-Quran itu kepada para sahabat, dan kemudian sahabat mendengarkan, kemudian melantunkan lagi kepada sahabat yang lain. Itu konsep pertama, Pak. Artinya yatslu itu dari kata tilawah. Kalau kita paham zaman kita, tilawah itu kan kita membaca, Pak ya. Jadi membaca itu ya, tilawah itu ya kita membaca. Kita punya mushaf barangkali di Quran di HP itu ada. Kemudian kalau seandainya kita punya laptop kita ada Al-Qur'annya. Barangkali kita juga terbiasa membawa mushaf di tas atau di saku kita. Maka tilawah yang kita paham itu kita membaca mushaf itu. Tapi pada zaman sahabat dulu, generasi terbaik dulu, membacakan ayat Quran itu tidak dengan mushaf, Pak. Karena mushaf itu baru ada ketika zamannya Utsman bin Affan. Itu pun cuma 5 senegeri Jazirah Arab itu cuma 5. Ya, jadi membacakan ayat suci Al-Qur'an ketika pada zaman sahabat itu tidak membacakan seperti kita membaca mushaf zaman sekarang. Loh kenapa? Loh karena ketika itu tidak ada mushaf. Ketika zaman mushaf itu baru ada pengkodifikasian Al-Qur'an itu ketika zamannya Utsman bin Affan, dan itu pun cuma 5. Satu taruh Mekah, satu taruh Madinah, satu taruh Kufah, satu taruh Basrah, satu taruh di tempat yang lainnya. Artinya apa di sini? Artinya zaman sahabat dulu itu ketika Rasulullah membacakan Al-Qur'an ya, para sahabat itu menangkap dan kemudian membacakan lagi pada para sahabat. Artinya apa? Langsung dihafal. Maka ada kisah dari Umar bin Khattab itu, artinya pada zaman sahabat dulu itu mereka tidak melanjutkan untuk menghafal ayat sebelum mereka mampu untuk mengamalkan. Artinya membacakan itu apa? Betul-betul membacakan, betul-betul dalam keadaan tidak membaca sesuatu. Itu ketika zaman sahabat. Dan ini menjadi sebuah jawaban ketika dikatakan bahwa sahabat itu ya kebanyakan tidak hafal Quran. Loh, kalau saya tidak hafal Quran, bagaimana mereka membacakan? Sedangkan mereka itu tidak ada mushaf ketika zaman dahulu. Artinya hampir kebanyakan sebagian besar sahabat itu mereka hafal Quran, meskipun ya dalam sejarah itu ya ada beberapa sahabat yang mereka tidak hafal Quran. Artinya betul-betul mereka itu membacakan ayat Quran itu kepada keluarganya, kepada kaumnya, kepada orang-orang di sekitarnya. Yang mana fungsi daripada membacakan Al-Quran tadi itulah ini yang penting ini, Pak. Wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu adalah mensucikan. Mensucikan apa? Al-Quran yang dibacakan tadi itu mampu mensucikan akhlak sama akidah yang sebelumnya tidak baik. Artinya kedatangan Rasulullah tadi itu ya, membacakan Al-Quran kepada mereka, kemudian poin yang selanjutnya efek daripada membaca Al-Quran tadi itu mampu menjadikan para sahabat itu akidahnya menjadi akidah yang baik. Kepercayaannya yang sebelumnya mereka percaya kepada patung Manalata dan Uzza, ya mereka berbalik menjadi akidah yang baik. Dan ini pembahasan yang panjang lebar nanti masalah akidah. Artinya apa? Generasi terbaik itu mereka memulai dengan akidah yang baik, akidah yang sesuai, dan akidah yang betul-betul ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akidah dibagi menjadi 3, Pak. Ya, akidah itu kalau seandainya kita, artinya pembagian seperti ini pembagian untuk memudahkan kita. Masalah akidah uluhiyah kita, bagaimana kita menuhankan Allah itu seperti apa? Artinya kita tidak boleh menuhankan selain pada Allah. Loh, karena bermasalah, Pak. Ketika kita bermasalah pada uluhiyah menuhankan, sedangkan maka ada 3 ya, uluhiyah, rububiyah, sama asma wa sifat ya. Saya ulangi lagi, ada
Akidah uluhiyah, rububiyah, sama asma wa sifat. Orang-orang kafir Quraisy itu, Pak, ya, kalau saya boleh cerita itu, mereka ini tidak ada masalah dengan rububiyah. Mereka itu yakin yang memberikan rezeki itu Allah. Loh, betul. Artinya apa? Mereka yakin yang memberikan, kalau ada bencana, oh ini Allah ini. Kenapa? Karena itu masih peninggalannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka masih tahu Allah itu Tuhan. Allah itu yang memberikan rezeki. Allah itu yang memberikan bencana. Dalam masalah rububiyah itu mereka tidak ada masalah, Pak. Mereka betul akidahnya. Tapi dalam masalah uluhiyah, dalam masalah menuhankan, hanya mengesahkan Allah, mereka ini bermasalah di sini. Kenapa? Karena mereka mensyirikkan Allah ini dalam masalah peribadahannya, ketuhannya kepada patung-patung di sekitar Ka'bah. Ada namanya patung Manah, ada patung Lata, ada patung Uzzah. Ini yang menjadikan Rasul itu memerangi mereka. Mereka dalam masalah rububiyah tidak ada masalah. Percaya yang membuat banjir, membuat bencana itu Allah. Percaya. Tapi mereka error masalah menuhankannya. Dan ini nggak bisa diterima. Berdoa, ketika mereka mau berdoa itu, ya, mereka tidak berdoanya kepada Allah. Mereka berdoa, mereka melemparkan sebuah anak panah kepada sebuah tempat di Ka'bah itu. Oh, kalau seandainya kena ini, oh berarti saya tidak boleh untuk safar hari ini. Saya harus safar 1 bulan lagi. Tapi kalau kenain, oh ya berarti aman. Lah, artinya masih meyakini seperti ini. Ya, maka betul-betul kedatangannya Rasulullah, ya, Rasulullah sampaikan Al-Quran, ya, kemudian ini berefek kepada akidahnya. Ya, jadi kalau seandainya kita ingin menjadikan generasi kita generasi terbaik, ya, maka kita harus betul-betul kondisikan akidah anak kita, ya, karena banyak saya temukan dan banyak kita temukan, kita pun belum bisa mengkondisikan akidah anak kita. Contoh, ya, kebanyakan orang tua sekarang itu nyekolahkan ayo wis sekolah ben pinter, engko ben oleh penggawean enak, engko iso mangan enak, urip enak. Betul lah mboten? Tuh. Kok banget iki ibu-ibu iki. Estu. Artinya kita bermuhasabah diri kita, ya. Loh, kok bisa bermasalah? Loh, masalah rezeki, masalah urip enak itu sudah ditentukan Allah sudah. Tinggal kita mau ikhtiar apa dan tidak ada hubungannya dengan sekolah, nggak ada hubungannya dengan pendidikan kita. Dia sekolah di mana, favorit apa tidak, SMP ini api apa enggak, nggak ada hubungannya. Masalah hidup, masalah rezeki itu Allah sudah tentukan. Maka dalam penciptaan roh itu, ya Rasulullah sebutkan, ya, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya, ketika ditiupkan roh pertama kali di rahim ibu itu, di rahim ibu kita, ditetapkan 4 hal. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Jadi ditetapkan 4 hal. Ajalnya kapan, ya, rezekinya gimana, itu sudah ditentukan ketika ditiupkan pertama kali roh di perut ibu kita. Artinya masalah rezeki itu Masya Allah, ya, rezeki itu akan mengejar kita seakan-akan maut itu mengejar kita seperti apa. Saya ada kisah masalah rezeki ini luar biasa, Pak. Dan ini pernah dikisahkan oleh guru saya. Ketika itu ada bapak-bapak sudah koma 4 bulan, Pak. Kalau bahasanya koma itu kan titik mendekati titik, Pak, ya. Koma sebelah lagi mau titik, sudah 4 bulan koma. Kemudian dalam komanya itu keluarganya sudah putus harapan. Oh, ini tidak akan bisa, wes dibiarkan. Yang penting ikhtiar untuk, ya, wes menunggu, bahasa kita itu menunggu Rahman Rahimnya Allah. Kalau disehatkan lagi alhamdulillah, kalau enggak sudah ikhlas sampai seperti itunya. Kemudian setelah 4 bulan, Pak, Masya Allah, ya, setelah 4 bulan tiba-tiba orang ini bangun lagi, bangun kayak bangun tidur biasa, enggak dalam rasa sakit, padahal sudah koma 4 bulan. Bangun-bangun, ya, kemudian dia tiba-tiba minta es krim Walls, Pak. Sembarap es krim, ya, mereknya kudu Walls, nggak boleh merek-merek lain. Bilang ke anaknya, Le, aku pengen mangan es krim Walls. Nah, ya, Walls tahu ya, es krim Walls itu, ya. Wah, anaknya semangat, ini gelem mangan iki. Kok tangi-tangi ndak njaluk sego, kok njaluk es krim Walls. Dicarikan sama anaknya, Pak.
dicarikan, dapat, datangi, dimakan sama dia, lahap makannya. Alhamdulillah sehat bapakku, ya, keajaiban luar biasa dari Allah. Setelah makan, ya, ditaruh dan itu habis bersih, kemudian ditaruh lagi, kemudian izin mau tidur, tak terusik dulu, bilang gitu. Ya, udah senang, dianggapnya sudah sehat, kayak nggak pernah sakit, kayak bangun tidur biasa aja. Ketika tidur, ya, tiba-tiba nggak bangun lagi, Pak. Artinya ketika itu langsung meninggal. Hikmahnya apa? Allah kalau sudah menetapkan rezeki, ya, es krim balls itu udah jadi rezekinya dia. Masih wes koma petang ulan, ya. Tapi kalau es krim balls ini jadi rezekinya orang ini tadi, Allah bangunkan lagi, Pak. Allah berikan es krim balls tadi itu, kemudian ketika sudah makan meninggal lagi. Dan anaknya langsung berkisah pada ustadz kami itu, oh iya, lek wis rezeki itu ndak mungkin meleset, ndak mungkin ketelisut, pasti tepat sasaran, waktunya juga tepat. Ini rezeki es krim balls, Pak. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, jadi maka ini menjadi contoh, ya, kalau seandainya ternyata kita pun menanamkan kepada anak kita itu keyakinan-keyakinan yang barangkali tidak seharusnya. Maka ketika kita mendidik anak kita, didiklah dengan akidah yang baik. Ya, kita sampaikan Allah itu punya sifat Razzaq, memberikan rezeki, tidak usah khawatir. Allah itu menciptakan Khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu, Mudabbiru kulli syai', mengatur segala sesuatu. Dalam masalah Semeru ini, kalau kita seorang pendidik kepada keluarga kita, kalau anak kita masih di bawah 10 tahun, kita akan diskusi dengan anak kita. Kira-kira sing gawe mbledos iki sapa? Kalau mbledos ini kita harus gimana? Nah, kita pancing dengan pertanyaan seperti itu agar kenapa? Dia tahu bahwasanya menciptakan dan mengatur segala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betul. Ya, bukan karena Mbah Marijannya mati, bukan karena si fulannya karena gila dan sebagainya. Itu hanya asbab, tapi yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah akidah. Jadi kita betul-betul harus menjadikan akidah kita akidah yang baik, dan anak kita adalah anak kita akidah yang baik. Kemudian yang kedua adalah dari tazkiyah ini, mensucikan tuh bukan hanya mensucikan akidah, tapi mensucikan akhlak. Akhlak itu sama adab itu suatu yang berbeda, Pak, meskipun banyak yang menyamakan. Kalau akhlak ini lebih luas. Dikatakan oleh Imam Ghazali itu adab itu adalah sesuatu yang itu diajarkan, dan ini menurut urf kebiasaan itu menjadi kesepakatan bersama tentang kebaikannya. Contoh, ya, dalam adab kita itu mencium tangan kepada orang tua itu baik. Dan ini adalah merupakan adab anak kepada orang tua. Ya. Tapi kalau seandainya kita lihat di Arab sana, Pak, ketika kita takzim kepada orang tua, syekh dan lain sebagainya itu nggak cium tangannya, Pak, nggak mau dia. Itu mencium keningnya. Ya, kalau kita kalau seandainya kita dicium keningnya, ditabuk, plok, lah apa mau kok ngambung-ngambung aku, kan gitu. Tapi di Arab itu, ya, di Timur Tengah itu, kita kalau mentakzim syekh kita itu mencium kepalanya, betul, Pak, ya, kalau seandainya ada yang jamaah Arab di sini, ya, itu mencium keningnya. Ya, jadi berbeda, itu lebih kepada adab. Tapi akhlak, ya, akhlak ini cenderung kepada semuanya. Akhlak kita kepada Tuhan, kepada Allah itu seperti apa? Ya, akhlak kita kepada orang tua seperti apa? Akhlak kita kepada Rasul itu seperti apa? Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita itu betul-betul tanamkan kepada anak kita semenjak dari kecil. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu, Pak, ya, mereka itu mempunyai kebiasaan kalau seandainya menikah, ya, ada namanya menikahnya itu, jadi satu perempuan itu, ya, dijimai oleh beberapa orang, kemudian setelah dijimai oleh beberapa orang lahir anaknya mirip siapa di antara orang yang menjimai tadi itu, oh berarti itu adalah bapaknya, dan itu harus menikahi tadi itu. Jadi cara menikahi seperti itu, ya. Jadi satu perempuan dijimai oleh 5 orang contohnya, kemudian biarkan dulu melahirkan. Ketika sudah melahirkan mirip siapa anaknya itu, kemudian ini bapaknya mirip Pak Haidar contohnya, Pak Rafiq, ya. Contoh ayo. Mari ngono, ya. Oh, iku kudu ngrabi anakku.
Itu dulu ketika jahiliyah seperti itu. Akhirnya Rasulullah datang menghapus semua ini. Hal seperti tidak layak. Ya karena kenapa nggak memuliakan wanita? Ya apa kok seandainya dijimai beberapa orang kemudian yang menjadi anaknya itu adalah yang mirip anaknya itu adalah yang menjadi bapaknya. Tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemanusiaan dan kewanitaannya seperti itu. Maka Rasulullah datang kepada mereka untuk merubah ini semua. Maka poinnya yaitu adalah tazkiyah, itu adalah membaikkan masalah keyakinannya, akidahnya, kemudian yaitu akhlaknya. Maka kita itu di pondok itu mulai berbenah diri, Pak, ya. Kita tuh sampai mengadakan SOP akhlak. Jadi standar operasionalnya akhlak itu kepada guru kayak gimana, kepada tamu gimana, kepada senior gimana, kepada junior gimana. Kita sampai seperti itu kan. Kenapa? Harapan kita karena kenapa? Mereka hanya menghafal Quran saja, tidak mengaplikasikannya buat apa? Jadi betul-betul kita biasakan, karena kita paham pondok pesantren itu adalah merupakan lembaga pendidikan yang itu dari kebiasaan-kebiasaan yang diulang itu menjadi karakter. Dan harapan kita karakter tersebut ketika kembali ke masyarakat, ketika kembali kepada orang tua mereka masing-masing, ini akan melekat kepada mereka. Harapan kita seperti itu. Nah, kita sampai tulis SOP akhlak, kita tempel besar di kamar mereka masing-masing, dan kalau seandainya tidak sesuai dengan ini, kita akan tegur. Nah ini kayak gini perlu. Sampai sedetail ini kita ingin mendidik anak kita supaya betul-betul akhlaknya sesuai akhlak Quran. Loh, maka kalau seandainya kita hanya membacakan Al-Quran, menjadikan anak kita hafal Quran saja tanpa menanamkan untuk mengamalkan Quran, ini juga tidak sempurna daripada ayat tadi. Ya, maka ketika ditanya, ada seorang sahabat bertanya kepada ibunda Aisyah, "Ya Aisyah, kaifa akhlaqur Rasul?" Gimana akhlaknya Rasulullah? Kemudian Aisyah menjawab, "Khuluquhu kal Quran." Akhlaknya Rasulullah itu adalah ya kayak Al-Quran itu gimana? Jadi bukan yang dihafal seperti apa, tapi akhlak Al-Quran itu tercerminkan dari kesehariannya. Dan ini yang kita harapkan. Dari kepada Tuhannya seperti apa akhlaknya, kepada orang tuanya seperti apa, kepada saudaranya seperti apa, kepada adiknya seperti apa, itu harus tercerminkan dalam keseharian. Dan ini target kita ketika kita di pondok itu seperti itu. Jadi kita betul-betul SOP-kan, sampai SOP-kan dan betul-betul bisa terbiasa kepada anak-anak. Oke, kemudian selanjutnya wa yuzakim sampai jam berapa ini, Pak? Hah? Santai kok ndak mari-mari saya maghrib ini. Jam 5 nggih. Oh, sudah 3 menit lagi ya. Barangkali kita bisa next. Artinya poin dari ayat ini pertama adalah wa yatslu alaihim. Jadi kita ajarkan anak-anak kita tuh Al-Qur'an, Pak. Kita ajari ngaji. Kita ajari mereka menghafal Quran ini dulu. Ya. Kalau jenengan sudah sampai step ini, sudah selesai, Al-Qur'an yang mereka baca, Al-Quran yang mereka pelajari, Al-Quran yang mereka hafalkan harus sampai pada tahap wa yuzakkihim, mensucikan akhlak dan akidahnya. Ya, karena banyak Pak Nun Sewu, mereka hafal Quran, mereka itu pinter ngajine, tapi akhlak sama akidahnya tidak baik. Contoh kasus kemarin Pak Nun Sewu di Jawa Barat, di Bandung, ada pengasuh pesantren, ya. Pengasuh pesantren tahfidz, jangan kalau baca berita barangkali memperkosa 12 santrinya dan 9 hamil. Mirang Pak jenengan, semerep, pernah dengar? Ya. Loh, kok bisa kayak gitu? Loh, enggak bisa disalahkan. Artinya ya semoga Allah lindungi kita dari maksiat hal semacam ini. Ya barangkali ini, ya. Betul-betul Al-Quran ini tidak menjadikan tazkiyah kepada dirinya, tidak menjadikan tazkiyah tazkiyah itu artinya mensucikan akhlaknya. Artinya Al-Quran hanya sampai kepada tenggorokannya, kerongkongannya, tidak sampai ke dalam hatinya dan akhlaknya. Maka ini juga bermasalah. Maka harapan kita anak-anak kita jangan sampai seperti itu. Mereka pintar ngaji, mereka hafal Quran, tetapi tidak diaplikasikan dalam akhlak dan akidahnya, ini bermasalah. Nah, baru kalau seandainya sudah akhlaknya sudah baik, kemudian akidahnya sudah baik, baru dimasuki, Pak. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada konsep-konsep di dalam Al-Qur'an itu
bagaimana cara mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu mau tidak mau kalau seandainya kita betul-betul ingin menjadi generasi terbaik harus difahami dan dipelajari. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, kemudian hadis pun berbahasa Arab. Dan Umar bin Khattab pernah menyatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab itu merupakan bagian daripada agama Islam. Artinya kita tidak bisa mungkiri. Ya, maka kalau seandainya ada seorang ulama, ya, ini menurut menurut masyayikh kita, ya. Artinya ada ulama, dia kategori ulama, kemudian bahasa Arabnya tidak menguasai, maka belum bisa dikategorikan sebagai ulama. Kenapa? Karena tidak memahami asas daripada ilmu Al-Quran tadi itu. Ya, jadi kemudian turunan daripada Al-Quran tadi itu ada tafsirnya. Tafsir itu di breakdown lagi masalah fikihnya. Masalah fikih ada usul fikihnya. Kemudian ada masalah akidahnya, ada masalah akhlaknya. Itu di breakdown masalah Al-Quran tadi, Alkitab tadi itu. Artinya sistematis seperti ini memang tidak diajarkan ketika zaman Rasulullah, tidak. Tapi ulama kita merangkai. Ada teknis pembelajaran yang betul-betul bisa memahami Al-Quran itu seperti apa. Baru wal hikmah itu juga termasuk di dalamnya adalah hadis. Hadis itu juga ada berbahasa Arab. Mereka juga harus mempelajari mustalahul hadis, usulul hadis dan lain sebagainya. Ada macam ilmu hadis, ada riwayat, ada diroyah. Riwayatnya dengan riwayat daripada ini dan sebagainya. Ada kitab Sita, ada Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, kemudian dan imam-imam yang lainnya. Dan ini harus dipelajari. Dan konsep semacam ini, ya, harapan kita setelah betul-betul menguasai ini semua, harapan kita bisa keluar dengan bentuk macam apapun dan jadi apapun. Ya, kita tidak melarang anak kita jadi pedagang, kita nggak melarang anak kita jadi dokter, kita nggak melarang anak kita jadi guru. Monggo silakan, tapi betul-betul sudah menguasai ini kalau anak kita ingin menjadi generasi terbaik. Kenapa? Karena dalam Al-Quran pun diarahkan sedemikian. Ya, jadi kalau seandainya kita sudah punya pakem semacam ini, ya, barangkali kalau masih bisa diarahkan, ya, dengan hal semacam ini, alhamdulillah. Kalau tidak, kalau seandainya barangkali sudah kasep dan lain sebagainya, ya sudah, kita malayudrokukulu layudrokukulu, yang tidak bisa diambil semua, tidak ditinggalkan semuanya, ambil sebagian yang mampu yang mana, semaksimalnya. Ajak mereka untuk menuntut ilmu, ajak mereka untuk bermajelis ilmu semacam ini, maka akan faham, ya, dalam konsep-konsep bagaimana menjadi generasi terbaik. Maka dalam konsep semacam ini, ya, majelis ilmu semacam ini sudah menjadi hal yang sudah sesuai dengan jalurnya. Artinya semoga harapan kita ini dalam duduk kita di majelis ilmu ini termasuk bagian dan upaya untuk menjadikan generasi terbaik pada generasi kita ini. Ya, karena dari ilmu ini akan banyak kebaikan yang kita dapatkan, akan banyak faedah yang kita peroleh, dan insya Allah ini akan menjadi kebaikan untuk keluarga kita. Jadi insya Allah konsep tadi itu adalah wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin, dan semuanya itu, ya, akan mengeluarkan dari kesesatan yang nyata, yaitu dari kesyirikan, dari menduakan Allah Subhanahu wa taala, dari segala macam bentuk kesyirikan yang dilarang dalam agama kita. Barakallahu fikum, ya, ngapunten saya banyak ngomong, ya, karena tugas saya di sini memang ngomong, ya. Jadi kalau seandainya ada omongan saya yang kurang baik, kurang berkenan dan lain sebagainya, saya mohon maaf karena ini datangnya dari kesalahan saya pribadi. Kalau seandainya ada kebaikan, semoga kebaikan ini adalah merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, barakallahu fikum. Barangkali ada nggih. Ada dua hal yang saya tanyakan sehubungan dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz. Yang pertama adalah tentang seimbang tidak turun adalah dan sesudah menurut pemahaman saya bahwasanya sampai akhir kiamat pun itulah masa sesudah Nabi Muhammad. Namun saya tadi mudah-mudahan tidak salah
sepertinya bahwasanya urun tidak setelah Nabi Muhammad telah tercapai. Sepertinya seperti itu yang saya pahami. Padahal menurut saya bahwasanya kalau kita kategorikan kurun pertama berarti masa Nabi Muhammad adalah kurun pertama, kurun yang indah. Kemudian ada kurun yang indah lagi sesudah masa. Padahal masa Nabi Muhammad selama itu umat ini ada sampai kiamat itu tetap adalah masa Nabi Muhammad, dan itu akan ada masa yang indah juga. Nah oleh karena itu maka kalau saya kok sementara ini masa-masa sekarang bukan kurun yang indah setelah Nabi Muhammad. Menurut pemikiran saya, sepertinya akan ada kurun yang akan datang yang seindah di mana kurun atau masanya dari Muhammad. Kan itu tidak tahu, itu menurut pemikiran saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa Nabi Muhammad tadi dikatakan adalah umi. Betul. Saya kok sampai sekarang tidak nerima Ustaz. Rasul saya disebut orang bodoh. Saya tidak nerima saya. Nabi Muhammad ini di masa muda sudah cerdas sampai begitu. Bahkan di dalam 140 dunia dikatakan manusia terhebat di dunia ini beliau yang satu. Biar dia lahir itu kan di lingkungan istana, Ustaz. Kakeknya Abdul Muthalib itu adalah penguasa Quraisy. Abu Thalib namanya itu kan kalau nggak salah saya pernah baca dan tiga hakiman di Quraisy itu. Berarti dia akan lahir di lingkungan istana. Kalau dia lahir di istana, di lingkungan istana, mustahil dia orang yang bodoh. Jadi kalau saya sedang dikatakan Nabi Muhammad orang yang bodoh, barangkali kalau ada pertanyaan ikut bismillah sama anak sekolah katanya disebut, saya tidak bisa. Sampai sekarang ini saya masih berpikir katanya kenapa saya disebut nama yang bodoh. Dari masa ini orang supernya kayak begitu menguasai berbagai macam bidang ilmu, sudah bisa menyatukan berbagai suku sampai seperti itu. Nah oleh karena itu sampai dengan sekarang saya masih menjadi pertanyaan bagi saya. Jadi dua hal yang saya tanyakan seperti itu. Jadi yang pertama tentang masa atau kurun. Karena kadang-kadang ada orang yang menerjemahkan korun itu korun juga tanduk. Iya betul. Karena di Muhammad tidak punya tanduk. Betul. Dia kayak raja Zulkarnain aja kan, raja buat tanduk. Kan raja buat tanduk kan. Padahal kalau menurut asumsi saya, pemikiran saya, bahwa Nabi Muhammad ini adalah penguasa kurun. Jadi kurun yang masa indah ketika Nabi Muhammad dan kurun sesudah Nabi Muhammad, kurun yang sangat indah juga. Terima kasih. Mohon maaf saya menyampaikan pertanyaan ini yang mudah-mudahan menjadi satu buah wawasan pencerahan bagi saya pada khususnya dan kawan-kawan pada dunia. Terima kasih. Nilai Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah ini bukti apa yang saya sampaikan di hadis pertama tadi. Ya, barangkali daripada jenengan sendiri ada kebaikan yang tersampaikan dan ini menjadi kebaikan. Ya, tapi kita di sini muqabilu syura ya. Kita sangat menerima sekali masalah diskusi semacam ini. Barangkali dari diskusi yang baik ini akan betul-betul mencerahkan kita. Artinya kalau tadi jenengan poin pertama tadi masalah kornun itu memang artinya ada yang mengatakan tanduk. Ya, jadi tanduk itu artinya juga kornun. Ya, makanya Dzulqarnain. Jadi di surat Al-Kahfi itu disebutkan Dzulqarnain itu ada yang mengatakan mentakwilkan dengan Alexander the Great. Ya. Yang itu gayanya itu pakai tanduk. Ya, kemudian ada yang mengatakan dia menguncir rambutnya sampai tanpa disebut Dzulqarnain. Jadi orang-orang itu mengatakan seperti itu. Tapi maafi muskilah karena itu secara bahasa tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang kala kita itu memahami hadis itu ada tekstual, ada kontekstual. Jadi bagaimana secara tekstual kalau seandainya kita maknai seperti ini juga kalau tidak menyelisih maafi muskilah. Tapi permasalahannya kalau seandainya pemahaman yang kita pahami menyelisih orang-orang yang berkapasitas sebelum kita, maka pemahaman kita ini dinamakan pemahaman syadz. Yukhalifu man huwa awsaq minhu.
menyelisih daripada orang-orang yang lebih terpercaya dan lebih kredibel di antara kita. Maka saya berikan satu buah hadis, Pak, ya. Ini saya ingat, tiba-tiba saya ingat tentang zaman seperti ini, ya. Ada sebuah hadis mengatakan, di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Tirmidzi, usikum bitaqwallah, saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasam'i wat ta'ah, dan untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum, ya, abdan fa innahu, dan saya berwasiat untuk taat, ya, kepada pemimpin-pemimpin kalian. Fa innahu man ya'ishu minkum, ya, fasayar ikhtilafan katsira, dan barang siapa yang hidupnya itu setelah kalian. Nah, fa innahu man ya'ishu minkum, fa innahu, barang siapa yang hidup setelah kalian, fasayar ikhtilafan katsira, maka akan menemukan perselisihan yang sangat banyak. Maka Rasul berpesan dengan wasiatnya, alaikum bisunnati, dan hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku, wa sunnatu khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah daripada khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu lebih kepada tahun 60 pemahaman dalam hadis ini, Pak, ya. Jadi tahun 60 Hijriah, yaitu ketika dari Ali bin Abi Thalib kemudian Hasan bin Ali sebelum diserahkan kepada Muawiyah, itu tahun 60. Ini sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yang itu diberikan petunjuk. Maka addu 'alaiha bin nawajid, maka peganglah agama ini dengan nawajid. Nawajid itu gigi geraham yang paling kuat. Maka dari pemahaman hadis ini kita bisa melihat bahwasanya memang ada fase di mana datang setelah Rasulullah wafat ini akan banyak perbedaan, yang mana para sahabat itu disuruh untuk berpegang kepada sunnah khulafaur rasyidin yang datang setelahnya. Nah, kemudian setelah daripada itu, ya, maka akan datang namanya Mulkan Jabarian. Mulkan Jabarian itu pemimpin yang dia itu, kalau kita bahasakan, otoriter, Pak, ya, tapi dia masih berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Artinya dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka otoriter, lebih kepada ya bahasa kita sak karepe dhewe. Tapi dengan apa yang menjadikan otoriter tadi itu, mereka tetap berpegang. Artinya undang-undangnya masih Al-Quran dan Sunnah, meskipun di antara mereka ada yang minum khamr, ada di antara mereka yang berzina dan sebagainya, bahkan sampai ada yang tahap membunuh sahabat. Kalau kita lihat dalam sejarah seperti itu, Pak. Nah, maka kalau seandainya kita tafsirkan bahwasanya Qarnun itu adalah masa, dan masa Rasulullah itu sampai detik sekarang ini masih masa-masanya sekarang, berarti memahami hadis tadi ini kita kurang. Artinya korn setelahnya itu apa? Khairul korni, artinya berarti sekarang ini korni Rasulullahnya, ya, zamannya Rasulullah, ya. Tsummal ladzina yalunahu, ini kapan? Tsummal ladzina yalunahu itu kapan? Artinya ini yang barangkali kita harus, kalau memang ini pemahaman adalah merupakan sekarang termasuk zamannya umatnya Rasul, betul, kita umatnya Rasulullah, dan sampai detik ini kita memegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Tetapi korni di sini, ya, yang kita bisa telaah daripada hadis yang ada tadi ini adalah merupakan zaman di mana Rasulullah membersamai. Artinya betul-betul Rasul membersamai mereka, dan mereka hidup berkecimpung dengan Rasulullah. Kemudian mereka wafat, kemudian sahabat ini berkecimpung dengan tabiin, kemudian sahabat ini meninggal, kemudian hidup dengan generasi setelahnya dan berkecimpung seperti itu. Artinya dibatasi dengan lafadz hadis zahirnya dengan tiga masa, 3 generasi, yang mana kalau kita lihat di zahir hadisnya demikian. Tapi kalau seandainya jenengan memahami dengan sampai detik ini adalah merupakan zamannya Rasulullah, wah, ini menjadi sesuatu yang harus dijabarkan lagi, kapan generasi setelahnya itu, kapan generasi setelahnya lagi itu, dan kita tidak tahu itu kapan, gitu nggak, Pak? Jadi barangkali itu yang menjadi menjadi pemahaman hadis yang sementara ini saya pahami terkait hadis khairul qarni tadi itu. Kemudian yang kedua, ya, terkait Rasulullah itu disebut orang bodoh karena sifatnya adalah al-ummi, saya pun juga tidak terima sekali, Pak. Tapi ada, Pak. Gitu nggih.
Artinya ada. Artinya saya bilang gitu karena saya pernah mendengar langsung, oh berarti Rasul itu gak iso maca tulis, berarti bodoh. Anak kowe SD iso nulis maca. Artinya kita membantah bahwasanya kenapa kok salah satunya dari di antara alasannya kenapa kok Rasulullah adalah al-ummi, di samping memutuskan kekhawatiran ada penambahan redaksi dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Salah satunya adalah pada zaman dahulu orang-orang yang bisa baca tulis itu malah merupakan sebuah aib, merupakan sebuah celah, merupakan sebuah hal-hal yang memalukan di antara orang-orang Arab ketika itu. Kenapa? Karena hafalnya dianggap lemah. Nah, tapi kalau seandainya orang nggak bisa baca, itu malah orang yang hafalnya kuat karena menyerap semua informasi itu di dalam pikirannya dan mampu mengeluarkan maklumat tadi itu kepada orang-orang di sekitarnya. Itu orang hebat. Maka ketika zaman Rasul itu, kenapa kok Rasul ummi itu justru luar biasa. Tetapi pada zaman sekarang ini dianggap orang ummi itu orang-orang yang nggak bisa baca tulis, orang yang bodoh. Padahal ini yang harus kita counter dengan pemahaman seperti ini. Gitu Bang. Jadi yang saya maksud tadi itu seperti itu, bukan saya menyebutkan Rasulullah itu bodoh, tidak. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi ini mengkonter pemahaman bahwasanya kalau seandainya ada yang mengatakan seperti itu, berarti mereka salah kaprah dan tidak paham historis bagaimana Rasulullah itu adalah seorang ummi atau yang tidak bisa baca tulis. Nggih, barangkali monggo. Ya kalau masanya Nabi Muhammad yang indah memang sudah lewat. Yang indah. Ya, masa lalu sudah indah. Dan sekarang ini zaman sekarang belum indah. Kemudian untuk Nabi Muhammad yang dikatakan ummi, kan berarti ibu, dan bisa berarti ibu. Berarti ibu diambil dari kata ya bisa kalau seandainya diambil dari lugawinya. Ya. Nah, asumsi saya makanya Nabi Muhammad itu sudah orang cerdas, betul, orang pintar. Betul. Sehingga menurut pengen saya, di sini ada ibu apa? Ibu dari segala ibu. Betul. Jadi semuanya Nabi Muhammad itu paham. Ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu pendidikan. Betul. Jadi ini ibu sumber. Betul. Sebagai ibu dari segala macam. Betul. Itu ilmu. Itu dengan saya. Ya, betul. Bukan orang bodoh, justru adalah dia ini ibu dari berbagai macam bidang ilmu. Betul. Itu dengan saya. Makanya kalau saya di forum kadang-kadang gampang cerita. Dikatakan gua mau tahu. Ya ini dia. Tahu itu. Betul. Karena di forum seperti itu kalau kita bantah dianggap kita ini tidak akan kalah. Karena kadang-kadang nggak jujur kan. Betul Pak. Dan pengertiannya kurang begitu. Betul. Jauh gitu. Terima kasih. Ini tambahan bagus, menarik Pak ya. Artinya betul. Kalau kita ambil secara bahasanya, ummi itu artinya ibu. Ya, dan ibu ini ya memiliki banyak definisi yang kita jabarkan itu luar biasa. Artinya ilmu dari segala ilmu itu ya tersumber dalam pada ini. Ini ibu negara. Pusat daripada pemerintahan. Itu pun namanya ibu, ilmu dari segala macam ilmu. Barakallahu Pak. Asmanipun sinten Pak? Asmanipun jenengan? Oh nggih, matur nuwun. Barakallah nggih, masyaallah. Nggih. Ini dari ibu pertanyaan. Ampun nggih. Assalamualaikum, tanya Ustaz. Ibu-ibu penasaran berapa biaya masuknya baru sih Pak? Nggih. Di sini ada marketer kami di Senduro, ada tanya ke Umi Nova nggih. Nanti bisa japrian langsung sama Umi Nova. Nggih. Tapi gini prinsipnya, Bu, nggih. Ini wasiat daripada guru kami almarhum Ustaz Imron Rosyadi terkait kalau seandainya ada anak ketika dia itu terkendala masalah biayanya. Mohon maaf Pak nggih. Jadi Masya Allah nih, beliau ini paling tersinggung kalau seandainya ditakoni soal piro masuk baru sifat piro. Tuh Pak. Beliau nyampaikan masalah biaya ini nomor 17 bila-bila.
Artinya jangan pernah berpikir yang penting anakmu gelem ngaji, semangat ngaji, orang tuanya support. Ya, kalau punya rezeki ya disupport dalam rangka menafkahi akorib, menafkahi yang terdekat itu adalah merupakan sedekah terbaik, Pak. Artinya beberapa orang barangkali merasa, oh dia mampu sebenarnya tapi eman-eman kayak no anakku gawe belanja. Wah ini yang repot ini kayak gini. Biasanya emak-emak lagi daripada gawe sekolah ya anakku mending gawe belanja tuku kelambi ya lumayan. Ini yang repot kayak gitu. Ketika kita menafkahi anak kita untuk pendidikannya, ini merupakan sedekah terbaik, ya. Dan sedekah paling baik itu adalah sedekah kepada aqarib, orang-orang terdekat kita, termasuk anak kita. Maka saya sampaikan, ya, tanya kepada Abu Nova juga ini, ya. Kalau seandainya Allah berikan kelebihan, ya kita tidak nolak diberikan lebih, ya. Tapi kalau seandainya sesuai kemampuan jenengan berapa, ya, dan ini menjadi kapasitas jenengan, insya Allah ini akan menjadi sedekah terbaik untuk anak jenengan dalam rangka untuk mendidik anak jenengan dalam kepada yang lebih baik. Gitu Bu nggih. Jadi insya Allah kalau masalah biaya-biaya nanti bisa jabrian langsung ke Ummu Nova atau Abu Nova nggih. Pak nggih insya Allah. Untuk syarat masuk apa harus punya berapa di sekolah gitu Ustaz? Oh nggih. Kalau seandainya kita ada program beasiswa berprestasi ini, kalau kategori usianya usia SMA, kita akan kuliahkan dengan catatan dia punya 30 juz. Kita gratiskan beasiswa. Tapi kalau seandainya di usia SMP SMA, ya kita nanti ada asesmen untuk pemetaan hafalannya. Artinya tidak mengharuskan anak itu untuk punya hafalan berapa juz. Tapi kalau seandainya mau ngambil beasiswa berprestasi, biasanya kita syaratkan 5 juz untuk masuk ke Baru Syifa itu minimal punya 5 juz dan dites kemudian bisa mendapatkan beasiswa berprestasi. Tapi kalau seandainya belum punya hafalan, monggo silahkan nanti kita asesmen untuk pemetaan hafalannya, untuk ke depan pembelajaran itu seperti apa, pembagian pemetaan halakohnya atau kegiatan belajar mengajarnya biar lebih baik. Seperti itu. Yang namanya Ummu Nova betul ya? Oh iya, ini takon kok malah. Oh, ini ada. Ini seperti hadisnya hadisnya Umar bin Khattab, ya. Di hadis Arba'in yang kedua, ya. Ketika malaikat Jibril datang, ya, kepada Nabi Muhammad, artinya nanyanya itu bukan karena berarti tidak tahu, tapi untuk menginformasikan kepada yang lain. Dan ini merupakan bagian dari sunnah. Ya, barakallahu fikum. Makanya suaranya kok tidak asing saya ini ya. Masih gak kata uangnya tapi lek ngomong apalagi lek ngecepres tuh kayak ndak asing ya. Nggih.